Selamat malam, kenalkan di sini saya Aditya Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang saya kerjakan, yaitu tugas 8 mengenai target. Dan di sini ada data, yaitu ada data dari 4 stream, lalu ada subjek temperatur, target temperatur, data H, MCP, HS, dan HT. Dan untuk yang dicari dalam pengerjaan dalam software ini nanti adalah kurva komposit, gate diagram, dan hasil diagram, QC pendingin air, QH pemas air, dan juga QI recovery. Sekarang kita langsung masuk ke softwarenya. Nah, ini tadi saya sudah memasukkan data yang kita dari tabel, yaitu untuk streamnya. Di sini saya tinggal memasukkan ini plus tanda plus ini add banyak 4 kali karena ada 4 stream. Dan stream pertama ada produk reaktor 1, kedua produk reaktor 2, ketiga feed reaktor 1, keempat feed reaktor 2. Dan T1 sampai MCP-nya sudah saya masukkan sesuai dengan data yang diketahui dari tabel ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk melihat ini didapatkan diagram, yaitu berupa grid diagram dan juga kurva komposit. Untuk menampilkan kurva komposit, kita tinggal klik ini. Lalu untuk kembali ke grid diagramnya nanti, kita tinggal klik yang ini. Dan untuk mencari informasi yang lebih lagi, kita dari cascade diagram, kita bisa klik ini. Lalu di sini ketahui ada data TM-nya itu sebesar 10 Kelvin. Heating datis itu atau QH-nya sebesar 7,5 kW. QC-nya di sini sebesar 10 kW. Pinch temperature 145 Kelvin dan juga heat exchanger-nya untuk jumlahnya yang nanti kita akan kerjakan itu sudah sebanyak 7. Oke. Lalu setelah itu sekarang kita perlu membuat ini apa itu namanya Hens diagram, yaitu Hens diagram itu dapat dicari dengan ini yang pertama dari visibility. Nah, untuk Hens diagramnya nanti kan ada above pins, ada 2 itu yang untuk yang atas dan juga yang bawah. Di sini dapat diketahui dari ini, yaitu yang untuk atasnya 150 dan juga yang bawahnya itu sebesar 140. Nah, yang pertama kita harus supaya kita tahu aliran berapa yang cocok untuk pinsnya itu, kita tinggal klik visible match. Di sini kita mengetahui aliran berapa yang cocok untuk tiap pins. Untuk above pinsnya, yang aliran yang cocok dipakai itu adalah aliran 1 dan 3 dan juga 2 dan 4. Untuk yang below pinsnya, kita dapat mengetahui ini dari 3 dan juga 2. Untuk selanjutnya kita untuk melihat kriteria juga untuk menentukan pinsnya itu dapat yang pertama kita langsung klik above pins. Di sini kriterianya yang didapat itu number of hot stream itu kurang dari sama dengan number of cold stream. Dan untuk MCP hot streamnya itu kurang dari sama dengan MCP cold stream. Dan tadi sudah ketahui dari visibility match tadi untuk aliran yang cocok itu untuk ini yang above pinsnya itu adalah yang pertama 1 dan 3, kita klik. Kita dapatkan hash diagramnya seperti ini. Lalu yang kedua kita masukkan aliran yang kedua. Ini 2 dan 4. Lalu kita rapikan. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan yang below pins. Ini below pins. Dan tadi untuk aliran yang cocok untuk below pins tadi itu yaitu adalah 2 dan 3. Kita masukkan. Lalu oke. Nah, ini kita rapikan dulu. Nah, di sini untuk mempermudah untuk pengerjaan ini nanti kita sebaiknya menampilkan suhu keluaran masuk dan keluar. Ini kita klik pada heat exchanger format. Lalu kita klik ini semuanya supaya dapat diketahui dan mudah. Lalu oke. Nah, di sini dapat diketahui untuk suhunya ada 203 dan 250. Di sini untuk kita bisa menaikkan suhunya hingga 250 kita memerlukan heat exchanger. Yang pertama itu heat exchanger kita klik heat exchanger, kita add. Kita memakai ini karena tadi yang below pins sama above tadi sudah kita pakai, jadi kita menggunakan yang ini, tools yang ini. Kita add.
Lalu untuk co-streamnya kita masukkan ini Fitraktor 2, co-streamnya tetap. Untuk entalpinya kita masukkan 7. 7 ini dapat dari mana? Kita dapat menghitungnya dari 250 dikurangi 150 dikali 0,15 kemudian dikurangi dengan 8 di sini. Dapatkan entalpi ini. Lalu kita masukkan setelah itu inletnya kita masukkan 181,7. Lalu untuk yang kedua untuk outstream inletnya kita masukkan sebesar 250. Kita oke. Terus sebentar sudah salah kita benturkan. Nah, sudah bisa. Rapikan dulu. Setelah itu ini sudah mencapai berarti kita ini di bawah ini juga ada yang belum, yaitu di sini masih 205 sedangkan suhunya itu harusnya 230. Kita tambahkan lagi exchanger-nya, kita add, lalu ini kita masukkan ini kita tetapkan sebagai utilities. Nah, supaya untuk kita tidak memasukkan entalpinya lagi, kita cukup memberinya pada specification type-nya kita masukkan ini entalpi to combat co-stream. Lalu kita oke. Nah, seperti ini. Hash diagramnya. Nah, kalau sudah berwarna ungu ini berarti suhunya sudah clear, sudah betul. Lalu yang setelah itu selanjutnya kita tinggal memasukkan untuk heat exchanger untuk yang below pins. Masukkan 6. 6-nya itu code stream-nya itu Fitraktor 1. Lalu yang ininya sama, terus yang entalpinya kita masukkan 6,5. 6,5 dapat dari mana? Kita dapat menghitungnya dari sini, dari 52,5 dikurangi dengan 20 dikali dengan 0,2 didapatkan hasil besar 6,5 kW. Lalu ini kita masukkan 20 unitnya. Yang ini kita masukkan sebesar 150. Salah. Lalu untuk outlet temperaturnya ini kita masukkan sebesar 52,5. Lalu kita oke. Sebentar dan kita keluarkan. Kita tinggal ini sudah bisa. Lalu selanjutnya bentar kita rapikan dulu. Lalu selanjutnya di sini kita lihat suhu ini perlu kita dinginkan dari suhu yang ini. Dari 1110 kita harus dinginkan sampai ke suhu sampai ke 40. Caranya kita tambahkan di sensor tadi, tambahkan layer yang ke-7. Lalu kita code streamnya itu pilih otoritas, ininya dipilih produk reaktor 1. Lalu yang kilowattnya, entalpinya ini kita masukkan 10. 10 dapat dari mana? Dapat dari cascade untuk yang QC-nya tadi. Sebesar tadi 10 di cascade-nya, di informasi dari cascade QC-nya. Lalu setelah itu outlet temperaturnya di sini, klik ini kita masukkan sebesar 40. Lalu di sini kita bisa klik OK. Nah, di sini. Kita rapikan dulu supaya bisa dilihat dengan jelas.
Nah, untuk di sini berarti kita sudah dapat menemukan yang pertama, kurva komposit sudah ada, lalu grid diagramnya ini sudah ada. Untuk grid diagramnya itu kita memakai grid diagram yang tidur. Grid diagram itu yang tidur, yang horizontal, sementara untuk hands diagramnya itu kita menggunakan ini ya, yang berdiri ini, yang ada berat-beratannya. Lalu untuk ITC Engineer tadi itu harusnya kan 7. Di sini kita dapat menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah tepat, itu sebanyak 7. Lalu untuk bentar, Q recovery di sini kita dapat menemukannya, jadi kita tinggal menambahkan dari heat exchanger ini, jadi 7,5 tambah 7 tambah 12,5 tambah 8 ditambah 17,5 ditambah 6 dan terakhir ditambah 10. Nah, itu tadi untuk kira-kiranya dari penjumlahan heat exchanger. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.